Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang listrik statis, yaitu bab yang kedua. Nah, pada bab ini kita masuk subbab medan listrik, hukum Gauss, dan kapasitor. Nah, medan listrik. Pengertian medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu muatan listrik yang bersumber di mana muatan listrik lainnya dalam ruangan ini akan mengalami gaya kolom atau gaya listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada A, ada Q. A bermuatan positif, Q bermuatan negatif, tentunya akan ada gaya tarik-menarik. Sedangkan A ke P adalah sama-sama bermuatan positif, jadi saling tolak-menolak. Nah, A ke E. Nah, A ini ada muatan positif, E adalah negatif. Nah, maka muatan positif akan mengalir ke E, saling tarik menarik. Kuat medan listrik. Pada lokasi di mana muatan uji berada, kita definisikan sebagai besar gaya kolom yang bekerja pada muatan uji itu, dibagi dengan besar muatan uji. Nah, kuat medan listrik atau E sama dengan F gaya per muatan atau fungsional. Nah, kalau ibaratnya F yang ingin ditanya, maka F sama dengan U0 dikali dengan kuat medan listrik ataupun E. Nah, formulasi kuat medan listrik pada satu titik. Kuat medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan K Q per R pangkat 2 atau E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 kali R pangkat 2. Vektor kuat medan listrik pada suatu titik adalah yang pertama, vektor E menjauhi muatan sumber positif dan mendekati muatan sumber negatif. Vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dengan titik yang akan dilukis vektor kuat medannya. Hukum Gauss. Masuk kita tentang hukum Gauss. Pengertian garis-garis medan listrik. Nah, ada 3 hal tentang garis-garis medan listrik. Yang pertama, garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Nah, perhatikan. Ini adalah garis-garis medan listrik. Dan ini adalah garis-garis medan listrik. Nah, ini juga bisa kita cobakan pada keping-keping medan magnet ya. Pada keping-keping magnet yang biasa kita gunakan. Nah, di situ nanti kalau kita praktekkan bisa kita lihat garis-garis medan listrik itu sendiri. Nah, yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Perhatikan. Nah, ini positif. Nah, ini selalu ingin menjauhi muatan positif dan selalu ingin mendekati muatan negatif. Perhatikan arahnya. Berarti di sini positif, di sini negatif. Nah, arah panahnya selalu ingin mendekati muatan negatif. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam hukum Gauss. Nah, yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya kuat. Ya, kalau semakin rapat maka medan listriknya juga semakin kuat. Ataupun kalau kita dekatkan magnet atau dua magnet, semakin dekat magnet itu maka gaya tariknya juga semakin besar. Formulasi hukum Gauss. Flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Nah, ini dia. Flux listrik sebagai jumlah garis-garis medan listrik yang menembus bidang tegak lurus pada suatu bidang dengan membentuk sudut theta. Nah, maka ini dirumuskan dengan flux sama dengan kuat medan listrik dikali dengan A ini adalah luas bidang, dikali dengan sudut yang dibentuk yaitu cos theta. Berapa sudut yang dibentuk, maka ini disinilah segitulah nilai dari theta ini ataupun sudut yang di sini. Selanjutnya, hukum Gauss itu menyatakan jumlah garis-garis medan listrik atau
flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara ataupun epsilon 0. Nah, flux sama dengan kuat medan listrik E kali A luas bidang kali dengan sudut yang dibentuk, atau sama juga dengan sigma ataupun jumlah dari muatan yang dibentuk per permitivitas udara ataupun epsilon 0. Kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Nah, kuat medan listrik untuk konduktor dua keping sejajar dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan Q per A. Q adalah muatan, A adalah luas bidang. Atau kuat medan listrik itu dirumuskan dengan sigma per permitivitas 0 atau epsilon 0. Nah, selanjutnya kapasitor. Kita masuk tentang kapasitor. Nah, mengenal kapasitor. Kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang ruang diantaranya diisi oleh dielektrik ataupun penyekat. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitansi. Nah, dalam 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. 1 newton farad sama dengan 10 pangkat min 9 farad. 1 pascal farad sama dengan 10 pangkat minus 12 farad. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor kertas berfungsi sebagai bahan pengikat di antara kedua pelat yang memiliki kapasitas 0,1 mikrofarad. Kapasitor elektrolit sebagai bahan penyekat adalah aluminium oksida, memiliki kapasitas paling besar yaitu sampai dengan 100.000 pikofarad. Kapasitas variabel adalah kapasitor dengan nilai kapasitas dapat diubah-ubah sehingga digunakan untuk memiliki frekuensi gelombang pada radio penerima. Nilai maksimum kapasitasnya sampai dengan 500 pikofarad atau sama juga dengan 0,005 megafarad. Memuati kapasitor. Nah, yang selanjutnya adalah tentang memuati kapasitor. Perbandingan antara muatan yang disimpan pada tiap keping terhadap beda potensial yang diciptakan antar keping disebut dengan kapasitas. Nah, kapasitas ini dirumuskan dengan C sama dengan ini sini C besarnya. C sama dengan Q per V ataupun Q ini adalah muatan dan V adalah tegangan. Nah, kapasitas adalah ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan. Nah, dalam satu farad-nya sama dengan 1 coulomb per volt. Nah, ini adalah formulasi kapasitas kapasitor keping sejajar. Dirumuskan dengan C sama dengan Q per P atau sama dengan epsilon 0 kali A per D. Analisis rangkaian kapasitor. Nah, susunan analisis rangkaian kapasitor terbagi menjadi dua. Yang pertama, susunan secara seri. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah susunan kapasitor secara seri. Nah, di sini adalah Q positif atau muatan positif, di sini negatif, positif, negatif. Nah, ini kapasitor ini tersusun secara seri. Atau yang sudah pernah Ibu jelaskan bahwa seri itu adalah apabila ditarik maka dia akan membentuk ataupun sejajar. Nah, dalam kapasitor dalam seri itu adalah yang sama adalah muatan. Nah, muatan di C1 dengan C2 atau kapasitor yang pertama dengan kapasitor yang kedua adalah sama. Itu dan jumlah muatannya, jumlah dari tegangannya itu dirumuskan dengan Pi AB antara A ke B ya. Atau sama dengan Pi sama dengan Pi1. Muatan di kapasitor pertama ditambah dengan muatan di kapasitor yang kedua. Nah, begitu juga dengan gambar B ini adalah penjumlahan dari gambar A ke B.
Nah, jadi ingat ya, pada susunan seri yang sama adalah muatan. Kapasitor di pertama ini dengan kapasitor yang kedua ini sama muatannya. Tetapi kalau untuk tegangan itu berbeda, merupakan penjumlahan dari kapasitor pertama dengan kapasitor yang kedua. Nah, selanjutnya kapasitas seri itu dirumuskan dengan 1/C seri sama dengan 1/C1 sama dengan 1/C2 ditambah dengan 1/C3. C ini adalah kapasitas ya. Kapasitas yang pertama, kedua, dan ketiga. Kebalikan dari kapasitor ekuivalen dari susunan seri kapasitor sama dengan jumlah kebalikan dari tiap-tiap kapasitasnya. Selanjutnya yaitu susunan secara paralel. Nah, ataupun bertingkat. Perhatikan gambar A. Gambar A ini adalah gambar atau bentuk gambar yang tersusun secara paralel. Nah, ini adalah kapasitor pertama, ini kapasitor kedua. Nah, pada susunan paralel ini ya, beda potensial di tiap-tiap kapasitornya itu adalah sama. Berarti beda potensial di paralel di kapasitor pertama dengan di kapasitor kedua adalah sama, tetapi untuk jumlah kapasitas untuk jumlah dari muatannya adalah berbeda. Muatan di kapasitor pertama ditambah dengan kapasitor kedua sama dengan Q. Nah, ini dia ya. P1 sama dengan P2 sama dengan P. Q1 C1, Q2 C2. Nah, beda potensial adalah sama untuk kedua kapasitor. Ya, PAB sama dengan P. Q sama dengan penjumlahan dari kapasitornya, Q1 tambah Q2 sama dengan dirumuskan C1 kali Pi tambah C2 kali Pi. Kapasitor ekuivalen paralel atau CEK sama dengan untuk mencari kapasitor dari paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah dengan C3 sampai dengan seterusnya berapa kapasitor yang terbentuk dalam susunan tersebut. Kapasitas ekuivalen dari susunan paralel sama dengan jumlah dari tiap-tiap kapasitasnya. Penggunaan kapasitor. Kapasitor digunakan sebagai penyimpanan energi karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. Kapasitor juga untuk memilih frekuensi pada radio. Pada radio penerima memisahkan arus bolak-balik dan arus searah. Sebagai filter pada rangkaian satu daya, menghilangkan loncatan api dalam rangkaian skalar, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, penghematan daya listrik dalam rangkaian lampu TL, dan sebagai satu daya cadangan ketika suplai listrik dari PLN terputus. Nah, sekian materi dari kita. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.